Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Ardini Manta dari kelas 1 D4 ITA, NRP 3125600004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sekuensial. Sebelum masuk ke percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori singkat dari rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial sendiri merupakan jenis rangkaian digital yang outputnya tidak hanya bergantung pada masukan sekarang, tapi juga pada keadaan sebelumnya juga. Yang itu artinya rangkaian ini memiliki memori yang bisa menyimpan status sebelumnya. Elemen penyimpanan yang biasa digunakan adalah flip-flop atau latch. Flip-flop sendiri merupakan rangkaian logika dasar yang mampu menyimpan satu bit data dengan dua kondisi stabil logika 0 dan 1. Ada beberapa jenis flip-flop, yaitu SR, set reset, D, data, JK, jam kill, dan T, toggle, yang semuanya bekerja berdasarkan kombinasi input dan sinyal clock. Selanjutnya, jenis-jenis flip-flop. Untuk jenis yang pertama, itu ada RS flip-flop atau reset set flip-flop. Yang dimana pada jenis ini, inputannya itu terdiri dari S untuk set dan R untuk reset. Jika S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka outputnya key akan 1. Sebaliknya, jika S-nya 0 dan R-nya 1, maka key-nya menjadi 0. Kalau keduanya 0, maka keadaannya tetap. Dan jika keduanya 1, maka kondisinya tidak valid. Flip-flop ini merupakan jenis dasar dari jenis-jenis lainnya. Untuk jenis yang kedua ada JK flip-flop atau jam kill flip-flop. Jenis flip-flop ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang menghilangkan kondisi tidak valid. Inputannya terdiri dari J dan K, sedangkan keluarannya Q dan Q dash. Jika J dan K sama-sama 1, maka flip-flop akan toggle atau membalik keadaan setiap kali sinyal clock aktif. Untuk jenis yang ketiga ada D flip-flop atau data delay flip-flop. Flip-flop jenis ini hanya memiliki satu input, yaitu D. Ketika sinyal clock aktif, output key akan mengikuti nilai dari input D. Jika D 1 saat clock aktif, maka key 1. Dan jika D-nya 0, maka key juga 0. D flip-flop ini sering digunakan untuk menyimpan satu bit data karena cara kerjanya yang sederhana dan stabil. Pada jenis terakhir ada T flip-flop atau toggle flip-flop. Jenis ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari JK flip-flop, di mana J dan K dihubungkan menjadi satu input bernama T. Jika T bernilai 1, maka output Q akan berubah atau toggle setiap kali menerima pulsa clock, dan jika T 0, maka outputnya tetap. Kemudian pada percobaan praktik membuat rangkaian D flip-flop, komponen yang dibutuhkan ada resistor 100 ohm dengan jumlah 2, resistor 10 ohm jumlah 2, kapasitor 1 mikrofarad jumlahnya 2, dan LED jumlahnya 4 dengan dua warna yang berbeda, baterai 1, dan PCB sebagai media perakitan 1. Tujuan percobaan praktik membuat rangkaian ini itu adalah untuk mengamati bagaimana flip-flop bekerja secara nyata dalam menyimpan atau menyalurkan sinyal logika. Pada percobaan ini, saya menggunakan rangkaian D flip-flop. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip bahwa output key akan mengikuti input D setiap kali sinyal clock aktif. Ketika D bernilai logika tinggi, maka LED indikator akan menyala, dan saat D bernilai rendah, LED akan mati. Kondisi ini menunjukkan bahwa D flip-flop berhasil menyimpan satu bit data sesuai dengan input yang diberikan. Selain itu, rangkaian ini juga menunjukkan bahwa perubahan sinyal clock mempengaruhi waktu perubahan output, sesuai dengan teori timing diagram D flip-flop. Kesimpulan, dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa flip-flop itu merupakan elemen dasar menyimpan data dalam sistem digital. Jenis D flip-flop khususnya berfungsi menyimpan nilai logika input dan mengeluarkannya saat clock aktif. Melalui percobaan ini, saya dapat melihat bagaimana D flip-flop bekerja sesuai teori, di mana output mengikuti input hanya pada waktu tertentu yang ditentukan oleh clock. Pemahaman ini sangat penting untuk perancangan sistem digital seperti register, counter, dan rangkaian pengatur waktu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang rangkaian sekuensial dan percobaan di flip-flop. Semoga video ini membantu teman-teman memahami cara kerja flip-flop dalam sistem digital.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.